Pria ini adalah Jean, seorang bartender hotel mewah di Prancis yang terlihat sedang mendampingi anjing milik tamu VIP di hotel tersebut untuk menambahkan penghasilannya. Meskipun ia seorang bartender di hotel mewah, ia rela melakukan apapun untuk menghidupi dirinya sendiri yang pas-pasan. Di hotel yang sama terlihat Irene, seorang perempuan cantik namun matre. Dia terlihat sedang menghabiskan waktu bersama kekasih gelapnya yang bernama Jacques. Usia mereka memang terlampau jauh, namun Irene ini tak mengindahkan hal tersebut lantaran yang ia utamakan adalah uang. Di malam hari, Jean sedang menyiapkan minuman untuk seorang tamu VIP. Seorang pria tua yang diketahui adalah CEO perusahaan terbesar. Rekannya memberikan tips kepada Jean untuk mematikan lampu di bar tersebut agar tamu itu segera pergi. Namun alih-alih pergi, pria tua tersebut malah meminta Jean untuk menyalakan TV dan mengajaknya duduk ngobrol bersama. Meski awalnya menolak, namun Jean akhirnya menuruti permintaannya. Dan di sela perbincangan, pria tua itu memberikan cerutu mahal pada Jean sembari mempersilahkannya untuk minum bir yang telah ia pesan. Setelah Jean gak sadarkan diri akibat kebanyakan minum bir, pria tersebut pun meninggalkan Jean begitu saja. Gak berselang lama, kemudian Irene mampir ke bar tersebut. Ia penasaran mengapa TV di bar tersebut masih menyala padahal tidak ada seorang pun di sana. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang pria tampan sedang tergeletak tak berdaya di sofa. Yang mana pria itu adalah Jean. Dan gak hanya itu, ia juga terpana melihat Jean yang sedang menggenggam cerutu mahal. Irene pun menyangka Jean ini adalah pemilik hotel mewah tersebut. Setelah memandangnya untuk waktu yang lama, akhirnya Jean pun terbangun dari tidurnya. Jean pun bergegas bangun dan meminta maaf pada Irene karena merasa telah mengganggu kenyamanannya. Ia juga mengaku bahwa dirinya adalah seorang karyawan bartender di hotel tersebut. Namun dengan pengakuannya, Irene malah semakin yakin bahwa Jean ini hanya berusaha untuk merendahkan diri, supaya Irene segera beranjak meninggalkan bar. Namun sebaliknya, Irene yang semakin yakin bahwa Jean ini adalah pemilik hotel mewah tersebut berusaha mendekati Jean dan tanpa basa-basi memberitahu kepada Jean bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya. Jean yang piawai meramu minuman pun langsung membuatkan minuman yang spesial. Setelah menghabiskan beberapa gelas, mereka berdua pun berjalan sempoyongan lantaran berada di bawah pengaruh alkohol. Jean sebagai karyawan yang memiliki akses mudah untuk mengelilingi hotel pun akhirnya mengajak Irene untuk bermalam di kamar paling mewah di hotel tersebut. Jean tak menghiraukan akankah ia ketahuan atau tidak, karena ia tak ingin melewatkan malam panjangnya bersama dengan Irene. Keesokan harinya, Irene pun menghilang tanpa jejak. Jean yang sudah terlanjur terpikat oleh Irene pun mencarinya ke seluruh kamar. Karena Irene tak jua ia temui, Jean pun akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja dan segera melupakan perasaannya kepada Irene. Di siang hari ketika Jean sedang bekerja, gak sengaja ia melihat Irene sedang berjalan ke arah ruang makan bersama kekasihnya. Melihat hal itu, ia sontak melepas dasinya dan bertingkah seakan-akan ia adalah pemilik gedung hotel bintang 5 tersebut dan berharap Irene menyadari keberadaannya. Meskipun Irene menyadari keberadaan Jean, Irene dengan sengaja mengabaikannya karena dia sedang bersama kekasihnya. Malam pun menjelang, dengan perasaan menyesal Irene menghampiri bar dan berharap akan menemui Jean di sana. Mereka pun bertemu, namun dengan perasaan yang gak sama lagi. Irene mencoba untuk meyakinkan pada Jean bahwa orang yang ia lihat bersama Irene tadi adalah kakeknya. Jean yang sudah dimabuk asmara pun dengan mudah menelan bulat-bulat informasi itu. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya mereka pun melewati malam bersama.
Keesokan harinya, Irene terkejut melihat kartu ATM pemberian Jacques rusak terbelah. Jacques yang sudah mengetahui alasan mengapa Irene sering pulang pagi pun akhirnya memutuskannya dan mengambil paksa barang-barang mewah pemberiannya. Irene yang berjalan melenggang dengan tangan kosong pun akhirnya pergi menemui Jean. Irene berharap setelah dicampakkan oleh Jacques, ia dapat menggantungkan hidupnya pada Jean. Namun sialnya, tamu di kamar tersebut datang ketika mereka tengah bermesraan. Pada akhirnya kartu Jean yang selama ini ia sembunyikan telah terbuka. Identitas yang ia rekayasa akhirnya ketahuan juga. Irene pun kecewa lantaran merasa dibodohi dan pergi meninggalkannya saat itu juga. Sudah jatuh tertimpa tangga dan Jean pun menyesali perbuatannya. Kini Irene benar-benar tak memiliki siapapun. Ia bahkan mandi di kamar mandi umum. Namun akalnya tak berhenti sampai di situ. Seharian ia menelponin pria-pria kaya yang pernah ia jumpai. Berharap salah satu pria kaya dapat ia pikat dan menggantungkan hidupnya pada para pria tersebut. Keesokan harinya ia berhasil membujuk seorang pria kaya yang ia hubungi lewat telepon bernama Francois. Saat itu juga mereka segera membuat janji bertemu makan malam di sebuah restoran mewah. Setibanya di restoran, Jean gak sengaja melihat Irene sedang duduk sendirian tengah menunggu kedatangan pria yang akan ia kencani. Jean yang telah menghampiri beberapa bar untuk mencari Irene pun akhirnya segera meminta maaf kepada Irene lantaran telah menipunya. Ia juga mengajaknya untuk berkencan. Irene gak segan-segan menolaknya dan juga mengusirnya. Dan tepat setelah mengusirnya, Francois pun tiba. Ketika Irene dan Francois tengah berbincang, gak sengaja Francois mendapati Jean sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Irene berusaha menjelaskan pada Francois bahwa ia sama sekali gak mengenal pria itu. Namun Frank yakin bahwa mereka berdua saling mengenal lantaran Frank sempat melihat mereka berdua berbincang di awal perjumpaan. Frank yang meyakini bahwa Irene mengenal pria tersebut pun akhirnya menyatakan perasaan gak nyamannya. Dan Frank yang gak ingin terlibat masalah dengan mereka berdua pun akhirnya pergi meninggalkan Irene. Karena merasa terganggu oleh keberadaan Jean, ia pun kesal dan menghampiri Jean dengan wajah yang memerah. Alih-alih marah, Irene menerima ajakan Jean untuk berkencan dan menghabiskan waktu bersama. Gak seperti yang dibayangkan, ternyata Irene meminta untuk kencan di hotel tempat Jean bekerja. Yang mana hotel tempat ia bekerja adalah hotel paling mahal di kota itu. Keesokan harinya, Irene yang masih kesal dengan perbuatan Jean akhirnya melampiaskannya dengan memesan makanan dan minuman paling mahal di hotel itu. Makanan demi makanan datang dan hal itu membuat Jean merasa was-was, khawatir gak bisa membayarnya. Sontak hal itu membuatnya bergegas nelpon bosnya untuk meminta mengirimkan seluruh bonus gajinya pada saat itu juga. Gak berhenti sampai di situ. Ternyata Irene juga meminta Jean untuk menyiapkan kamar paling mahal di hotel itu untuk mereka menginap bersama. Jean merasa bahwa permintaan Irene tersebut adalah lampu hijau, permintaan maafnya diterima. Jean yang hanya menggantungkan hidupnya pada kartu kredit pun menyanggupi kemauan Irene agar dapat mengambil hatinya kembali. Ketika hendak membayar tagihan hotel dengan kartu kreditnya, sang resepsionis pun menyerahkan kartu kreditnya kembali. Jean lupa bahwa kartu kreditnya telah melewati batas penggunaan. Jean yang telah kehabisan uang pun akhirnya meminta keringanan dari pihak hotel. Namun pihak hotel menolak permintaan Jean. Mereka justru menelpon polisi supaya ia segera melunasi tagihannya. Malam pun tiba. Tak seperti yang dibayangkan, Irene mengabaikan Jean. Bahkan sepanjang malam ia tak mengeluarkan sepatah kata pun. Jean pun merasa usahanya sia-sia.
Pagi pun menjelang, Jean dihubungi oleh pihak kartu kredit lantaran kartu kreditnya telah over limit. Namun siapa sangka hal itu adalah ulah Iren. Ternyata Iren telah memakai kartu kredit Jean untuk membelanjakan barang-barang mahal dan juga bermerek. Anehnya, dengan perlakuan Iren seperti itu tidak lantas membuat Jean marah. Jean yang sudah terlanjur jatuh hati oleh Iren dan ia rela melakukan apapun supaya pujaan hatinya selalu ada di sisinya. Di sisi lain, Iren merasa puas setelah berhasil melampiaskan dendamnya dengan menghabiskan seluruh uang yang dimiliki oleh Jean. Di waktu yang bersamaan, seorang wanita paruh baya bernama Madeleine datang menghampirinya. Bagaikan seorang penyelamat, ia pun membayarkan seluruh tagihan Jean secara cuma-cuma. Rupanya bantuan Madeleine ini berlandaskan ketertarikannya pada paras Jean yang tampan. Madeleine pun berusaha mendekati Jean. Dan tanpa basa-basi, Madeleine menawarkan Jean untuk menjadi kekasihnya. Dengan imbalan, ia akan mendapatkan semua yang diinginkannya. Jean awalnya menolak tawaran tersebut. Namun setelah ia melihat Iren tengah bermesraan dengan kekasih barunya lagi, Jean yang masih menyimpan luka di hatinya pun menerima tawaran yang diberikan oleh Madeleine. Di pagi hari ketika Iren tengah sarapan bersama kekasihnya, gak sengaja ia melihat Jean. Ia yang merasa masih dibuntuti pun segera menghampiri Jean dan meminta untuk berhenti mengikutinya. Ketika Jean hendak menjelaskan kondisinya saat itu, tiba-tiba Madeleine datang. Melihat itu, Jean lantas meninggalkan Iren yang terlihat masih kebingungan. Keesokan paginya, Jean dan Madeleine terlihat tengah pergi berbelanja pakaian. Di sana, ia juga bertemu dengan Iren yang sedang berbelanja pakaian juga. Dunia yang sempit ini kembali mempertemukan mereka berdua. Kebetulan mereka sedang berada di ruang ganti yang bersebelahan. Dengan kesempatan itu, mereka kembali membuka obrolan. Iren pun menanyakan tentang wanita parubaya yang akhir-akhir ini terlihat sering menghabiskan waktu dengan Jean. Jean yang salah tingkah pun terpaksa bohong bahwa wanita itu adalah temannya. Namun Iren dengan nalurinya yang kuat pun gak percaya begitu saja dengan pengakuan Jean lantaran wanita itu membelanjakan Jean secara cuma-cuma. Sehingga Iren yakin bahwa Jean kini telah menjadi lelaki simpanan wanita paruh baya itu. Suatu hari Iren mengundang Jean untuk mampir ke kamarnya. Iren dengan bangga memperlihatkan seluruh barang-barang mahal hasil pemberian para mantan dan kekasihnya. Ia melakukan semua itu supaya Jean berani mengaku bahwa ia kini sejajar dengan Iren, sama-sama kekasih simpanan. Iren pun bertanya kepada Jean apa saja yang telah dibelanjakan Madeleine padanya. Jean yang saat itu masih polos menjawab hanya mendapatkan beberapa pakaian dari Madeleine. Mendengar hal itu, Iren pun memberikan saran pada Jean supaya ia harus berani untuk meminta lebih, supaya dapat meraup keuntungan semaksimal mungkin selama berada di samping Madeleine. Awalnya Jean tak mau mendengarkan saran dari Iren, namun seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa hubungannya dengan Madeleine gak lebih dari sekedar budak dan majikan. Seringkali Madeleine meminta hal-hal yang gak masuk akal. Belum lagi imbalan yang diberikannya gak sepadan dengan segala yang Jean lakukan. Setelah menyadari hal itu, ia pun mulai mendengarkan dan mengikuti saran dari Iren. Ia bahkan mulai berani mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang kekasih simpanan. Jean mulai terbuka. Ia menjadi lebih sering mencurahkan segala keluh kesahnya kepada Iren. Hal ini membuat Iren sedikit demi sedikit menaruh hati pada Jean. Namun setelah menyadarinya, ia lantas mengabaikan perasaan tersebut kepada Jean lantaran ia tak mau berhubungan dengan pria miskin. Di suatu pagi, Madeleine menghubungi Jean dan memintanya untuk segera menemuinya. Rupanya Madeleine mengajak Jean untuk pergi ke dokter bedah untuk memperbaiki bentuk telinga yang tak dikehendaki olehnya itu.
Meski dengan berat hati untuk melakukan operasi bedah telinga, Jean akhirnya mau menuruti kemauan Madeleine lantaran ia memaksa. Di sepanjang perjalanan, Jean merajuk dan selalu memalingkan wajahnya. Ia kesal lantaran kini hidupnya bagaikan boneka yang dikendalikan oleh Madeleine. Madeleine yang menyadari Jean tengah marah pun memberikan hadiah berupa jam tangan senilai ratusan juta. Melihat perkembangan yang dicapai Jean membuat Irene memujinya. Ia merasa berhasil mengarahkan Jean dengan saran-saran yang ia berikan. Irene sendiri nggak menyangka bahwa Jean telah mendapatkan jam tangan mahal tersebut. Dan di sisi lain, Irene menyimpan perasaan cemburu pada Jean. Lantaran kini ia menjadi lebih sering menghabiskan waktu bersama Madeleine. Jean pun mulai menyadari kelemahan Madeleine. Pada titik ini, ia mulai ngelunjak. Setiap Madeleine melakukan kesalahan, Jean akan pura-pura marah bahkan mengancam akan meninggalkannya. Madeleine pun menjadi lebih memanjakan Jean karena ia nggak mau kehilangan kekasihnya itu. Dan di suatu hari, Jean ngajakin Irene pergi ke pantai dengan menggunakan motor pemberian Madeleine. Tanpa pikir panjang, Irene pun menerima tawaran tersebut. Mereka pun beranjak pergi ke pantai setelah keluar dari hotel tanpa ketahuan oleh pasangan masing-masing. Mereka terlihat menikmati malam itu. Bercanda, bercerita, bahkan mereka rela terjaga hingga pagi menjelang karena keduanya tak ingin melewatkan momen saat bersama. Sinar matahari pun terlihat. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke hotel sebelum pasangan masing-masing terbangun. Dan di sore hari, Irene dengan wajah murungnya menghampiri Jean dan mengucapkan selamat tinggal karena dalam waktu dekat ia pergi keluar kota bersama dengan kekasihnya. Irene yang menyadari benih-benih cintanya kepada Jean mulai tumbuh, ia pun memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepada Jean. Dan gak lama kemudian Madeleine pun datang. Jean dengan segera menyembunyikan Irene di tempat yang aman. Sayangnya kemesraan mereka diketahui oleh kekasih Irene. Kekasihnya yang murka itu pun akhirnya memutuskan hubungan mereka berdua dan merampas segala barang pemberiannya. Kini Irene tak memiliki tempat untuk bernaung. Hidupnya benar-benar diambang keputusasaan. Jean yang mengetahui hal itu pun lantas menjual jam tangan pemberian Madeleine untuk ia berikan pada Irene. Ia juga membelanjakan sebuah gaun untuknya. Di waktu yang bersamaan, Jean berusaha menghindari kecurigaan Madeleine dengan menghadiahinya sebuah perhiasan. Ia mengaku telah menjual jam tangannya untuk membelikan perhiasan, lantaran ia tak memiliki uang yang cukup untuk membelanjakan Madeleine. Di suatu malam, hotel tersebut mengadakan sebuah pesta. Di pesta itu, Irene gak sengaja menjumpai Jacques yang terlihat sedang bersenang-senang bersama kekasih barunya yang bernama Agnes. Irene yang merindukan kehidupan mewahnya lantas meminta bantuan pada Jean untuk merayu Agnes. Bagi Irene, siasat ini adalah satu-satunya cara supaya Irene dapat mengambil hati Jacques. Jean yang rela melakukan apapun demi wanita pujaannya itu pun menerima permintaan tersebut. Jean pun memperkenalkan dirinya pada Agnes. Dia mengaku sebagai pangeran kaya raya. Agnes pun ternyata terperdaya oleh tipuan Jean yang dikuatkan dengan pernyataan Irene. Mereka pun mulai berbincang. Gak lama kemudian Madeleine menyadari kedekatan Jean dan Agnes. Madeleine yang merasa sedang dikhianati pun meminta Jean untuk segera meninggalkan Agnes. Namun permintaannya tak diindahkan lantaran ia sengaja membantu Irene dengan mendekati wanita itu. Madeleine yang merasa harga dirinya diinjak-injak tersebut gak segan-segan beranjak pergi dan meninggalkan Jean. Lalu memutuskan hubungannya dengan Jean. Kini Jean telah kehilangan ATM berjalannya. Irene yang melihat peristiwa tersebut seketika merasa bersalah pada Jean. Bagaimana tidak,
ia tak menyangka bahwa Jean ternyata lebih mengutamakannya. Di sisi lain, Agnes mulai terpikat oleh Jean dan meninggalkan Jacques. Dan oleh karenanya, Irene segera menghampiri Jacques dan berusaha mendapatkan hatinya kembali. Namun meskipun semuanya berhasil sesuai rencana, tanpa disadari pandangan Irene selalu mengarah pada Jean yang tengah menikmati malam bersama Agnes. Seketika itu juga, setelah berhasil menghampiri kamar Jean dan Agnes, Irene pun akhirnya mengungkapkan bahwa Jean bukanlah seorang pangeran kaya raya, melainkan seorang karyawan biasa. Mengetahui hal tersebut, Agnes pun bergegas pergi meninggalkan Jean. Seusai kepergian Agnes, Irene pun mulai mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, bahwa ia kini telah benar-benar jatuh cinta kepada Jean. Ia merasa menjadi dirinya sendiri ketika bersama Jean dan itu mampu membuatnya bahagia. Irene pun mengaku kini telah menerima kondisi Jean apa adanya. Dan mendengar hal tersebut, Jean pun memutuskan untuk menjual barang pemberian Madeleine untuk pergi keluar kota bersama dengan Irene. Ia ingin memulai kehidupan baru bersama tambatan hatinya. That's the thing about you. The best thing I did, and I want you to know, was letting you in. From that moment I knew that you were all I missed. Baby, it took just one kiss. 'Cause here in your arms I can find